Halo Sobat SGA, ketemu lagi dengan kita ya. Hari ini kita akan ketemu salah satu wanita karier yang sukses, di mana beliaunya itu adalah salah satu mantan direktur gudang garam, juga mantan direktur salah satu perusahaan BUMN. Kita akan cari tahu bagaimana menjadi wanita karier yang sukses, bagaimana cara merintisnya sampai dengan beliaunya sekarang ini ya. Kita samperin dia ya, oke? Let's go. Kayaknya orangnya udah datang gitu orangnya. Ayo kita samperin ya. Let's go, let's go. Halo, gimana kabarnya? Tadi ya. Wah, Bu. Aduh, sudah pesen ini, Bu. Bu, aku izin mau wawancara siapa ya? Ini saya, makanya ini tak aja. Kita tahu bilangnya kayak apa sih. Terus pengen tahu itu nanti sobat-sobat SGA ini tahu bahwa wanita itu bisa berkarir loh. Belum yuk, aku izin wawancara dengan mereka. Boleh, kita sambil makan ya guys. Mas makan ya mas? Oke, kita akan siapkan. Kita akan tanya-tanya beliaunya. Kapan ya? Waktu saya umur 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun sudah punya motivasi untuk jadi wanita karir. Loh kenapa? Bukan wanita karir sih, saya mau jadi insinyur. Saya lagi nonton TV. Lupa deh, TV-nya masih hitam putih apa udah berwarna ya? Berwarna kayaknya. Saya ngeliat Pak Habibie, matanya tuh gerak-gerak. Lagi ngomong, pintar banget. Terus aku bilang, Ma aku mau jadi kayak gini. Dia sekolahnya di mana? Jadi sejak aku 4 tahun, saya udah punya goal. Berarti motivasi itu bisa dilihat atau diambil dari mana aja ya Bu ya? Padahal saat itu 4 tahun aku masih senengnya masih lari-lari. Saya 4 tahun udah bisa baca, udah bisa ngaji, udah bisa nulis. Oh ya makanya bahasanya. Jadi teman-teman gini Sobat SGA, motivasi itu bisa diperoleh dari mana aja, baik dari keluarga, orang lain. At least boleh enggak itu dapatnya dari TV. Saat itu pas even lihat Bapak B.J. Habibie ya saat itu ngelihat kesuksesannya dan kepintarannya gitu ya Bu Lagi ya. ngomong tentang pesawat terbang. Kayaknya pertama kali kita mau bikin pesawat terbang buat Indonesia yang nggak jadi tuh. Oh, good. Jadi dia menjelaskan, dia bisa menjelasin situ. Yang nyiapin papa saya. Persiapannya cuma 2. 1, belajar ngaji. 2, belajar silat. Kenapa? Aku kan pernah bilang, fondasi dasar itu agama. Jadi dari kecil, agama. Akhlak, ujung-ujungnya itu. Terus yang kedua, silat. Kenapa? Karena mungkin kan papa dengar saya mau keluar negeri. Anak cewek, dia nggak ada. Papa saya kan dulu tentara, pengawal saya banyak. Jadi kalau misalkan saya masih sendiri, saya masih bisa hidup. Jadi menurut aku cukup sih 2 itu. Kenapa bisa bertahan hidup nggak ada keluarga? Kita hidup sendiri kok. Kita bisa hidup sendiri dong, ya nggak? Iya. Cuman kan itu di negara orang Bu. Yang penting persiapan. Karena saya mau ke Jerman, aku les. Jadi saya les bahasa Jerman dulu sampai kelas paling tinggi. Jadi les bahasa Inggris, les bahasa Jerman. Begitu saya sampai sana udah siap. Kalau masalah pendidikan kan sambil jalan. Ujung-ujungnya kalau kita mau pasti bisa. Waktu itu aku masih dapat suntikan dana dari papa saya. Tapi begitu papaku sakit, kan uang tabungan kita kan habis. Tapi karena saya mau, saya waktu itu jadi pelayan restoran ya. Pelayan restoran, ya cukup lah, dapat tipsnya. Saya bisa hidup, saya bisa jalan-jalan. Saya, ya bahkan teman-teman saya yang sekarang dulu saya nyanyi, dulu saya ngelap-ngelap meja dia nyanyi, sekarang udah jadi penyanyi terkenal.
berkarir di sana. Asal mentalnya mental sana. Mungkin aku juga berubah ya. Sejak papa saya sakit, saya harus belajar menghidupi diri sendiri itu. Mungkin saya juga jadi agak lebih tough di situ. Karena kalau misalkan anak juga kebiasaan dimanja nggak akan bagus ya. Jadi perfeksionis, mungkin aku perfeksionis. Cuman kalau menurut saya, perfeksionis itu dua. Bisa jadi keunggulan, bisa jadi kelemahan. Gimana caranya bapak naruh kelemahan jadi keunggulan, itu satu. Terus kedua, biasanya kalau cewek itu pakai hati, Pak. Jadi kadang ada beberapa insting, kadang ada beberapa hati yang kalau aku pasti kita bisa ngelihat lebih. Kenapa? Karena kalau saya mungkin karena cewek pikiran saya lebih multitasking. Bukannya berarti cowok nggak bisa. Mungkin sedikit multitasking tapi kurang rapi. Kalau cowok bagus tapi dia cuma satu. Nah, ketidakrapian atau kurangnya saya dilengkapi oleh kalian. Siap. Kalau saya ya boleh saran, jangan ada percintaan di kantor. Kenapa? Karena biar aja profesional. Jadi kalau saya selalu cinta sama kalian kayak anak-anak saya, mulai dari yang berkumis sampai yang nggak berkumis gitu loh. Jadi kalau menurut aku, kalaupun bapak juga nanti jadi pimpinan, sebaiknya jangan mencari cinta di tempat pekerjaan. Gitu. Terus kayak hal-hal seperti itu saya lakukan juga dari sejak aku di Jerman. Kenapa? Karena kalau kita udah pakai perasaan, biasanya kerja nggak konsen. Apalagi kalau nanti kita ketemu dengan mereka dalam hal pekerjaan. Berarti pernah ya? Pernah lah di Jerman. Tapi kan saya langsung nge-cut. Kenapa? Karena kita sama-sama pimpinan buat ngerjain project. Dia juga tertarik, saya juga tertarik. Tapi begitu meeting kita kok kayaknya nggak konsen, saya pikir yang lebih penting apa? Apalagi kan kita masih belum mulai gitu. Maksudnya perasaannya sebelum mulai. Bisa di stop. Cari ilmu, nggak muluk-muluk, nanti uang mengikuti. Oh gitu ya. Satu lagi tadi aku sebelum lupa ya, sobat SGH, kalau bisa jangan pernah mengejar uang, karena uang tidak akan bisa membuat kita bahagia. Nanti uang pasti akan datang. Jadi maksud saya itu ilmu yang diajarin papa saya. Jadi kalau ini uang tidak halal, lebih baik bapak tinggalin. Kenapa? Nggak akan berkah. Adalah, saya kan planner. Aku tuh kalau jadwal tuh sebulan sebelumnya aku udah tahu mau ngapain. Tapi kan paling cuma sekali. Misalkan waxing, alis gitu. Atau kayak mani pedi gitu. Terus aku ada sebenarnya jadwal. wanita itu butuh nggak merawat itu? Butuh lah, nggak busuk-busuk amat. Yang penting kalau udah punya uang pasti cakep. Harusnya ada yang bilang gitu, Mbak. Kalau orang itu punya uang harusnya cantik gitu. Jadi saya agak belajar juga di situ. Punya uang pasti cantik. Nah, gimana caranya harus punya uang kan tadi bekerja. Tapi kalau tadi Bapak bilang kan, wanita perlu nggak cantik? Perlu, tapi lebih baik dia pintar. Karena cewek pintar pasti berduit, kalau udah berduit pasti cantik. Pernah lah. Itu di Jerman bahkan papaku sakit, papaku meninggal, terus saya putus, terus kerjaan juga pada saat itu kok tiba-tiba nggak dapet yang udah saya kan mau dikirimkan waktu ke Cina, terus tiba-tiba apa kan biasanya kalau kayak gitu kan tergantung deal kan, Audi gagal ngedeal sama kita, akhirnya kita nggak jadi bikin pabrik ya kan, jadi apa yang udah saya rencanain tuh kok kayaknya gagal semua gitu. Cuman kalau aku tadi gini, kalau misalkan kita jatuh ya pasti kita bangkit. Karena kalau nggak gimana, kenapa mesti gimana lagi? Masa lu mau lama-lama jatuh? Kita memang diajarkan untuk jatuh dan untuk bangkit. Ngapain lama-lama? Adalah waktu untuk merenung, kasihlah waktu, ya kan? 1 bulan, 2 bulan. Tapi kan kita juga harus berpikir untuk itu. Saya mungkin bisa dibilang juga tulang punggung keluarga. Jadi kalau misalkan tadi gimana caranya, ini boleh terjadi, maka ini tetap harus jalan. Aku pernah kok waktu kita lagi meeting apa gitu ya, terus saya diputusin waktu itu. Seringnya sih aku diputusin karena saya sibuk kerja. Jadi ya wajar lah ya, ini buat cewek-cewek juga. Kadang-kadang kalau udah terlalu sibuk kerja harus sedikit memikirkan pacar gitu ya. Nah waktu itu aku diputusin
Terus tapi saya harus memberikan laporan karena ada kunjungan menteri waktu itu. Jadi saya tuh inget banget saya nangis di kereta api ya kan karena saya diputusin, tapi saya memberikan arahan gitu. Habis itu aku telepon gitu kan, "Loh Mbak, kamu kenapa?" gitu kata salah satu teman aku yang di Jakarta itu kan. "Yowes, aku gitu, tapi kok kamu bisa ya nangis, sedih, kerja jalan." Jadi mungkin saya beda sih kalau misalkan dibilang seperti itu. Makanya kita harus tadi balancing. Mungkin kalau aku tadi banyak, saya kan suka traveling, saya suka liburan sendiri, aku yoga, atau itu sih salah satunya balancing, baca, tidur, kan enak. Mindset, semua itu diubahnya di kepala, Pak. Kita mau capek, kita mau kan yang bilang di kepala. Saya mau bangun jam sekian, kayak saya aduh capek banget nih, gue males yoga gitu ya. Tapi saya mau badan saya seperti Sofia Lajuba, bangun saya jam. Iya. Karena saya ada meeting lanjutan kan, jadi saya mesti sesuai planning lagi. Kalau menurut aku, ambil yang terbaik dari aku, ya kan? Yang jelek, bikin yang terbaik dari kalian. Terus saran buat cewek-cewek ya, kalau menurut saya jangan terlalu banyak nonton sinetron, perbanyak baca buku ya, baca. Karena kalau menurut aku cewek kalau nggak pinter itu kurang cantik lah gitu loh. Karena cewek cantik itu belum tentu pinter, tapi kalau cewek pinter biasanya cantik. Aku bilang cantik itu menarik Pak. Kayak contoh ya, Bapak boleh bandingin aku dengan siapa gitu ya. Saya pede kok. Karena kalau laki-laki memilih wanita, pasti dia tahu wanita mana yang dia pilih. Makanya kalau jadi cewek-cewek juga kadang kalau menurut aku ya, kita boleh menunjukkan keseksian, boleh, tapi jangan murahan. Kayaknya saran yang cocok ini. Oke, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu. Insya Allah apa yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat buat kita semua, khususnya Sobat SGH. Terima kasih Bu Lengga atas waktu yang sudah diluangkan. Mudah-mudahan semua saran dan cerita Bu Lengga menginspirasi wanita-wanita di Indonesia, khususnya Sobat SGH. Kita akan ketemu lagi Bu, nggak tahu pada acara apa. Yang terpenting semoga kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan khususnya. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Tetap di Sobat SGH. Kalau video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa ya like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kalau bisa, komen juga ya.